Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi bab 7 dari bukunya Prof. Arif, yaitu mendiagnosis regresi. Adapun yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama pendekatan awalnya, kemudian analisis sisaan, selanjutnya yang ketiga menangani pencilan, yang keempat kekolinearan, dan yang terakhir adalah diskusi bersama. Selanjutnya untuk pendekatan awal kepada Adik Nurul Fitri agak dipersilahkan untuk memberikan materinya. Nurul Fitri. Iya, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf sebelumnya kameranya saya matikan karena jaringan kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Jadi saya akan memaparkan materi tentang mendiagnosis regresi di bagian pendekatan awal. Dalam analisis data, untuk menghindari banyak kesalahan sangat penting untuk mengetahui dan terbiasa dengan ciri dasar data, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, jenis subjek atau satuan eksperimen, misalnya pohon jambu, manusia dewasa laki-laki, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, prosedur untuk pengumpulan data. Yang ketiga, satuan pengukuran untuk setiap peubah, misalnya kilogram, meter, sentimeter, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, rentang nilai yang wajar atau nilai-nilai khusus untuk setiap peubah. Next, Kak. Adapun langkah-langkah mendeteksi masalah dan memeriksa analisis data. Jadi, pertama, menyarankan daftar 5 nilai terbesar dan 5 nilai terkecil untuk setiap peubah. Kemudian, dikombinasikan dengan pengetahuan dari jenis subjek, prosedur pengumpulan data, satuan pengukuran, dan rentang nilai yang wajar. Dan selanjutnya menemukan masalah rekaman data, kesalahan format dalam masukan atau input komputer, dan beberapa pencilan yang mungkin. Sebagai tambahan, ada nilai-nilai ekstrem yang merupakan indikasi yang baik untuk mengetahui data yang masih berada dalam rentang nilai yang diharapkan. Next, Kak. Kemudian langkah kedua adalah menghitung statistik deskriptif. Pilihan statistik bergantung pada skala pengukuran, misalnya yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan banyak alternatif yang tersedia dan dihitung secara terpisah untuk kelompok penting dan sampel yang membantu. Ya, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dek Nurul Fitri. Selanjutnya, analisis sisaan akan dijelaskan oleh Nurul Fitriani Sarif. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pada mendiagnosis regresi terdapat analisis sisaan. Analisis sisaan merupakan penilaian yang lebih cermat terhadap asumsi yang digunakan. Adapun ciri dari N sisaan EI, E2, E3 sampai EN dan fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rata dari EI adalah 0, yaitu min E adalah 1/N sigma I sampai dengan 1 sampai N dari EI sama dengan 0. Yang kedua, taksiran variansi populasi yang dihitung dari sampel N sisaan didefinisikan oleh S kuadrat sama dengan 1/N kurang K kurang 1, sigma I sama dengan 1 sampai N dari EI kuadrat. Yang ketiga, sisaan EI bukan peubah acak yang bebas. Jelas dari fakta bahwa sisaan EI mempunyai jumlah 0. Umumnya jika banyaknya sisaan N besar dibandingkan dengan banyaknya peubah K, pengaruh ketergantungan tersebut untuk semua tujuan praktis dapat diabaikan dalam setiap analisis sisaan. Yang keempat, besaran atau kuantitas set I sama dengan EI per S disebut sisaan
baku. Seperti dengan EI, sisaan baku jumlahnya 0 dan juga tidak saling bebas. Yang kelima, besaran RI sama dengan EI per S kali akar 1 kurang HI sama dengan S1 per S kali akar 1 kurang HI sama dengan Z1 per akar 1 kurang HI disebut sisaan student. Dinamakan demikian karena mendekati sebaran student T dengan DK sama dengan N kurang K, N kurang K kurang 1. Next. Adapun analisis grafis sisaan. Cara untuk memeriksa himpunan sisaan adalah membuat sebarisan diagram sisaan. Dua jenis utama diagram yang berguna yaitu penyajian satu dimensi dan penyajian dua dimensi. Diagram satu dimensi, gambar yang paling sederhana adalah penyajian satu dimensi. Adapun tiga jenis penyajian satu dimensi dari sisaan yang sangat berguna yaitu yang pertama histogram, khususnya versi batang dan daun. Yang kedua diagram skematik, yang ketiga diagram peluang normal. Dan adapun juga diagram dua dimensi menggambar nilai-nilai pengamatan peubah terikat dengan nilai-nilai peubah bebas merupakan cara yang baik untuk memeriksa kesahihan asumsi regresi. Dengan satu peubah bebas kita dapat menggambar nilai-nilai Y atau nilai-nilai sisaan dengan nilai-nilai X. Cara yang sahih untuk menggambar hasil pengamatan peubah terikat dan peubah bebas adalah menggunakan gambar regresi parsial untuk setiap peubah bebas. Berikutnya, uji kesignifikanan. Kriteria yang lebih kuantitatif untuk memeriksa kesahihan asumsi normal tentunya dapat didasarkan atas penggunaan prosedur pengujian statistis, misalnya uji Chi-kuadrat dan uji Kolmogorov Smirnov. Analisis sisaan terhadap penyimpangan dari sebaran normal umumnya sulit karena sebaran dari sekumpulan sisaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya sisaan bisa menunjukkan pola normal karena model regresi yang tidak sesuai, ketidakhomogenan variansi, atau mungkin terlalu sedikit sisaan. Uji untuk ketidakhomogenan variansi dapat berdasarkan pada sebuah perbandingan dengan cara statistik F dari variansi-variansi sampel yang dihitung dari sebuah peubah bebas. Tetapi uji Bartlett sudah dikritik karena terlalu sensitif terhadap penyimpangan dari sebaran normal. Sebagai sebuah alternatif untuk memeriksa ketidakhomogenan variansi dalam bentuk hubungan monoton yang dicurigai antara variansi kesalahan dalam sebuah peubah bebas, kita dapat menguji kesignifikanan dari korelasi perikat Spearman antara nilai mutlak sisaan dan nilai dari peubah bebas. Mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk bagian menangani pencilan dipersilakan kepada Nur Hafisa Muri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Next, Kak. Saya akan membahas tentang menangani pencilan. Pencilan itu biasa juga disebut sebagai outlier, di mana tujuan pencilan yaitu untuk mengidentifikasi pengamatan yang penting dalam mempengaruhi pemilihan peubah dalam model atau kecermatan taksiran dari koefisien regresi dan kesalahan baku yang baku. Namun ada kalanya outlier itu dapat memberikan informasi yang tidak bisa diberikan oleh titik data lainnya. Misalnya karena outlier timbul dari kombinasi keadaan yang tidak biasa yang mungkin saja sangat penting dan perlu diselidiki lebih jauh. Next, Kak. Next, Kak. Kemudian, Mas. Kak Fitri. Kemudian masuk di poin sebelumnya, Kak. Kemudian masuk di poin pertama yaitu definisi pencilan. Ya. Pencilan adalah pengamatan yang aneh atau tidak umum terjadi pada salah satu dari nilai ekstrim rentang data atau berada jauh atau ekstrim dari pengamatan-pengamatan lainnya, di mana
menurut Klembum, salah satu seorang peneliti pada tahun 2008 mengatakan bahwa pencilan atau outlier itu merupakan sesuatu yang langka atau observasi yang tidak biasa yang muncul pada salah satu titik-titik ekstrim dari sebagian besar data, di mana titik ekstrim dalam observasi yang dimaksudkan di sini yaitu nilai yang jauh berbeda atau beda sama sekali dengan sebagian nilai lainnya dalam kelompoknya. Misalnya nilainya itu terlalu kecil ataupun nilainya itu terlalu besar. Semua pengamatan terhadap regresi dan termasuk data pencilan khususnya dapat dinilai untuk yang pertama itu kewajaran yang diberikan oleh pengetahuan tentang peubah, kemudian keekstriman peubah terikat, dan yang ketiga itu keekstriman peubah bebas. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi pengamatan yang penting dalam mempengaruhi pemilihan peubah dalam model atau kecermatan taksiran dari koefisien regresi dan kesalahan baku yang terkait. Adapun beberapa penyebab munculnya pencilan atau kumpulan data disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu yaitu adanya kesalahan prosedur dalam memasukkan data. Yang kedua, adanya kesalahan dalam pengukuran atau analisis data. Dan yang ketiga itu adanya keadaan yang benar-benar khusus, seperti pandangan responden terhadap sesuatu yang menyimpang dikarenakan adanya suatu alasan yang tidak diketahui oleh peneliti sendiri. Sehingga jika sebuah pengamatan sudah diidentifikasi sebagai pencilan, maka harus diperiksa kewajarannya. Kemudian masuk di poin kedua, yaitu mendeteksi pencilan. Jalan enggak ini poin-poinnya, karena ini mendeteksi pencilan ini, tapi ya, sebelumnya, kemudian masuk di mendeteksi pencilan. Oh, masih sebelumnya. Iya, Bu. Nyambung jadinya, bingung. Kemudian ada 3 macam statistik dalam mendiagnosis regresi untuk menilai pencilan, yaitu sisa student, pengukit, dan jarak Cook atau sebuah ukuran pengaruh. Next, Kak. Kemudian metode yang dapat digunakan juga untuk mendeteksi suatu pencilan yaitu IQR, di mana IQR juga dapat digunakan untuk mendeteksi outlier atau IQR itu disebut juga sebagai interquartile range dengan sebaran tengah data, sehingga IQR dapat diperoleh dengan cara mengurangkan kuartil atas data dikurang dengan kuartil bawah data. Adapun beberapa cara dalam menghandling atau mengatasi pencilan. Yang pertama dengan discarding outlier, yang kemudian yang kedua itu insorizing, yang ketiga itu variable transformation. Next, Kak. Dari beberapa cara di atas dapat divisualisasikan outlier dengan box plot, di mana pada data statistik deskriptif box plot itu merupakan metode grafis yang digunakan untuk mengelompokkan data-data numerik melalui kuartil-kuartilnya, di mana box plot ini memiliki garis memanjang vertikal yang mengindikasikan adanya variabilitas di atas dan di bawah nilai-nilai kuartil. Next, Kak. Kemudian ini gambar yang menunjukkan hasil dari box plot, di mana gambar yang pertama itu terlihat bahwa ada 2 titik yang berada di luar box plot ini, sehingga 2 titik ini diidentifikasikan sebagai outlier. Kemudian gambar yang kedua itu setelah dilakukan discarding
discarding outlier, maka sudah tidak teridentifikasi outlier. Yang kemudian di sini saya dikenal sebagai metode univariat karena di sini saya hanya menggunakan analisis outlier satu variabel saja. Dan yang kemudian itu outlier juga itu dapat dideteksi dengan menggunakan scatter plot, di mana scatter plot ini sangat efektif digunakan pada data multivariat karena scatter plot itu dapat menunjukkan titik data di mana sumbu X-nya itu horizontal yang mewakili variabel independen dan yang kemudian sumbu vertikalnya itu mewakili variabel dependen. Itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Nur Hafizamuri. Selanjutnya untuk kekolinearan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama kekolinearan atau biasa lebih dikenal kolinearitas atau multikolinearitas. Nah, dalam analisis regresi, kolinearitas dua variabel berarti ada korelasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas tersebut, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk memperkirakan koefisien regresi masing-masing dari variabel tersebut secara andal. Sedangkan untuk multikolinearitas adalah kolinearitas untuk lebih dari dua variabel bebas atau lebih dari satu pasang variabel kolinear. Untuk visualisasinya, saya mulai dengan persamaan regresi atau model regresi dua variabel bebas. Bisa diperhatikan bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel XI1 dan XI2. Nah, B0, B1, dan B2 sebagai taksiran dari beta 0, beta 1, dan beta 2. Bentuk umum taksiran tersebut dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Muhammad Arif. Selanjutnya, R⁻2 X1 X2 itu adalah kuadrat dari koefisien korelasi antara X1 dan X2. Kemudian B0 sendiri itu adalah Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar. Nah, bisa dilihat bahwa Y bar di sini, Y bar dikurang B0, B1 dan B2 itu proporsional atau senilai dengan 1/1 dikurang R1 dikurang kuadrat dari koefisien korelasi X1 dan X2. Untuk lebih jelasnya, saya memasukkan nilai X1 atau variabel yang sama ke dalam model regresi. Jadi dua variabel X1, satu variabel saya masukkan ke dalam model sebanyak 2 kali. Nah, sehingga otomatis kuadrat koefisien korelasinya itu sama dengan 1. Nah, mengikuti rumus yang sebelumnya dapatkan 1 dikurang R kuadrat, kita bisa mengetahui bahwa taksiran koefisien regresinya tidak dapat ditentukan karena nilainya tidak bisa didefinisikan. Bisa dilihat di sini, kita ambil contoh untuk X1-nya itu 0, 1, 3, 4, 7. X2-nya 3, 5, 9, 11, 17. Nah, dari sini secara matematis ini adalah persamaan linear. X2 sama dengan 3 ditambah 2 X1. Nah, ini membentuk garis lurus. Adapun ketika koefisien korelasinya itu sama dengan 1 atau dia membentuk garis lurus, maka bisa disebut kekolinearan sempurna. Atau nanti dalam analisis regresinya, di softwarenya nanti itu lebih dikenal dengan singularity. Selanjutnya, masalah kolinearitas. Adapun masalah-masalahnya antara lain, estimasi koefisien variabel independen sangat sensitif terhadap perubahan model, bahkan perubahan kecil. Jadi misal jika kita ingin menghilangkan atau menambahkan satu variabel bebas, maka koefisien estimasinya akan berfluktuasi secara masif. Hal ini membuat sulit bagi kita untuk memahami pengaruh masing-masing variabel independen.
Selanjutnya, kolineritas akan menggelembungkan variansi dan standar error dari estimasi koefisien. Ini pada gilirannya akan mengurangi keandalan model, sehingga nilai P-nya itu tidak bisa dipercaya untuk menilai apakah variabel independen signifikan secara statistik untuk model atau tidak. Selanjutnya, over parameterized. Jadi misal kita berikan contoh model regresi dengan 3 peubah bebas, itu IPK sebagai peubah terikatnya, NEM, MAT, dan FAIR itu peubah bebasnya. Kemudian kita mencoba meningkatkan ramalannya dengan menjumlahkan kemampuan dasarnya. Jadi kemampuan dasar itu adalah hasil jumlah dari matematika dan verbal. Selanjutnya, modelnya itu akan menjadi seperti ini dengan menambahkan satu variabel bebas. Nah, adapun secara matematis, DAS sendiri itu tadi kan matematika ditambah verbal, sehingga ditulis seperti ini. Nah, secara matematisnya, karena A2, alfa 2 mat itu ditambah alfa 4 mat, jadinya bentuknya seperti ini. Sama halnya dengan untuk verbalnya. Bisa dilihat di sini bahwa model ini mempunyai kekolineran sempurna, karena apapun parameter A4, apapun nilai parameter A4, itu tidak akan berpengaruh, karena apapun yang dipilih di sini di A4-nya akan ada selalu alfa 2-nya, akan selalu ada nilai alfa 2. Jadi misal kita bisa tetapkan saja alfa 4-nya ini 0, sehingga bisa dikatakan bahwa kita tidak membutuhkan parameter alfa 4 ini. Jadi kekolineran sempurna itu kadang-kadang bisa menyebabkan over parameterized atau kelebihan parameter. Selanjutnya, matriks korelasi. Aturan praktis untuk matriks korelasi adalah jika dua variabel independen memiliki korelasi persen di atas 0,9, maka kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel independen tersebut sangat berkorelasi satu sama lain, dan demikian keduanya kolinear. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa displacement dan horsepower itu korelasi persennya itu 0,9. Silinder dan displacement, silinder dan wake, displacement dan wake itu dia mempunyai korelasi yang di atas 0,9. Bisa dikatakan bahwa variabel-variabel ini memiliki masalah kolineritas. Selanjutnya adalah faktor pengangkat variansi atau FPV. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok lain, tapi dengan istilah variance inflation factor atau VIF. VIF ini adalah ukuran jumlah multikolineritas dalam analisis regresi. Besarnya VIF pada suatu variabel independen menunjukkan hubungan yang sangat kolinear dengan variabel lain yang harus dipertimbangkan atau disesuaikan dalam struktur model dan pemilihan variabel independen. Adapun rumusnya FPV atau VIF itu adalah 1/1 dikurang kuadrat koefisien korelasi variabel KJ. Adapun rumus ini itu adalah toleransi, jadi FPV sendiri itu adalah 1 per toleransi. Cara untuk melihat nilai VIF adalah VIF yang lebih besar dari 10, artinya variabel independen tersebut memiliki masalah kolineritas. Ini sejalan dengan kuadrat koefisien korelasi di atas 0,9. Selanjutnya ada namanya eigenvalue atau nilai eigen. Ini adalah metode yang populer untuk mencarikan dekat atau tepat kekolinearan di antara peubah-peubah bebas dengan menghitung nilai eigennya. Jadi sudah ada saya hitung nilai eigen di sini, akan muncul nilai seperti eigenvalue, condition index, kemudian interceptnya atau B0-nya, kemudian variabel-variabel bebasnya. Adapun cara melihat kekolinearannya itu atau masalah kolineritasnya, itu bisa dilihat dari nilai BK-nya atau bilangan kondisinya. BK sendiri itu adalah
nilai condition index yang paling di bawah, Jadi kalau dia nilai BK-nya itu di atas 30, maka bisa dikatakan bahwa dia memiliki masalah kekolinearan. Selanjutnya adalah pemusatan dan penskalaan. Jadi pemusatan dan penskalaan atau biasa dikenal centering dan rescaling ini merupakan bagian dari membakukan variabel. Prosedur centering ini membuat perhitungan regresi menjadi lebih sederhana dengan menghilangkan beta nolnya. Sedangkan rescaling mentransformasikan variabel respon Y dan variabel prediktor X dalam bentuk seperti ini. Jadi dia menjadi lebih standar atau distandarisasi. Selanjutnya untuk contoh-contoh mendiagnosis regresi dengan kekolinearan, mendiagnosis kekolinearan atau kolinearitas model regresi yang dilakukan di RStudio. Jadi datanya ini saya ambil dari data yang disediakan RStudio sendiri dengan package Datarium. Kemudian cara memanggilnya adalah library, Datarium, kemudian di data, marketing, package-nya Datarium. Jadi data yang sudah disediakan oleh RStudio sendiri. Ini adalah contoh untuk model regresi yang tidak memiliki masalah kolinearitas. Jadi caranya untuk melihat nilai VIF-nya bisa dengan kita set up dulu modelnya, yaitu namanya kita kasih nama data, kemudian linear model, peubah terikatnya atau variabel dependennya, kemudian variabel-variabel bebasnya. Kemudian saya pakai fungsi atau pemanggil OLSRR dengan cara OLS, VIF, dan toleransi. Maka akan didapat nilai toleransinya dan didapat nilai VIF-nya. Adapun jika nilai toleransinya mendekati 1, maka bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki masalah kolinearitas. Adapun nilai VIF-nya juga, apakah dia mendekati 1, maka dia juga tidak memiliki masalah kolinearitas. Ini juga bisa dilihat dengan apakah dia di bawah 10 atau di atas 10. Kalau dia di bawah 10, maka dia tidak ada masalah kolinearitas. Dan semakin dekat dengan 1, maka semakin bagus nilainya. Selanjutnya untuk nilai eigen, kita bisa lihat di sini. Untuk nilai eigen keempat, nilai condition index yang keempat, nilainya itu 5,70. Dia berada di bawah 30, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah kolinearan pada model regresinya. Selanjutnya untuk model regresi yang overparameterized atau memiliki kokolinearan sempurna. Adapun itu, jadi saya pakai data prestasi, kemudian awalnya data ini cuma prestasi sebagai variabel terikatnya, motivasi dan minat sebagai variabel dependennya atau variabel independennya. Saya tambahkan variabel baru yaitu intrinsik adalah hasil jumlah dari variabel motivasi dan minat. Jadi 75 tambah 75 150, 60 tambah 70 130. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kolinearitas sempurna sesuai dengan teori. Nah, selanjutnya kita lihat matriks korelasinya. Bisa dilihat di sini bahwa antara motivasi dan intrinsik serta minat dan intrinsik itu memiliki kolinearitas mendekati 1, yaitu 0,95 dan 0,93. Bisa dikatakan bahwa model regresinya nanti memiliki masalah kolinearitas. Selanjutnya, jika kita hitung atau kita lihat nilai VIF-nya, nilai toleransinya itu 0, dan nilai VIF-nya adalah tidak bisa dihitung. Dan bisa dikatakan bahwa dia kolinearitas sempurna, atau bisa dikatakan, kalau nanti kita lihat nilai analisis regresinya, dia dikatakan di sini
satu tidak bisa didefinisikan karena masalah singularity atau kekoleneran sempurna, yaitu unsur intrinsiknya dia tidak bisa dihitung nilai estimasi parameternya di sini atau koefisien regresinya dia tidak bisa dihitung. Nilai P-nya juga tidak bisa dihitung karena ada masalah kekoleneran yang sempurna. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kekoleneran? Jadi, saya akan menunjukkan cara mengatasi kekoleneran dengan menghilangkan atau menghapus variabel yang memiliki nilai kekoleneran yang tinggi. Jadi data yang saya pakai adalah data auto di sini. Saya pakai data auto, kemudian karena data ini memiliki variabel kategori, jadi kita ubah dulu variabel kategorinya ke tipe data faktor. Jadi ada dua, yaitu cylinder dan origin. Jadi kita ubah dulu menjadi data faktor. Selanjutnya, kemudian kita bikin model regresinya dengan memanggil LM MPG sebagai variabel terikatnya, sedangkan sisanya itu sebagai variabel bebas. Dapat dilihat bahwa di sini ada akselerasi. Akselerasi ini saya tandai karena dia tidak signifikan baik di regresi maupun di ANOVA-nya, sehingga bisa kita hilangkan dari model. Selanjutnya, setelah kita menghilangkan variabel yang tidak relevan, kita bisa lihat di sini matriks korelasinya. Bisa dilihat displacement dengan wake, itu matriks korelasinya 0,93 atau bisa dibilang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya untuk nilai VIF-nya sendiri itu 15 dan 22, artinya dia berada di atas 10, sehingga ada masalah kolineritas dalam model regresinya. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menghapus atau menghilangkan displacement dari model regresi kita. Sehingga setelah kita keluarkan displacement, jadi kita di sini minus displacement, maka masalah kolineritasnya itu atau nilai VIF-nya itu sudah di bawah 10 semua. Terus bisa dilihat perbandingan model regresinya setelah sebelum dan setelah penghapusan variabel yang memiliki nilai VIF yang tinggi. Bisa dilihat bahwa di sini R-squared-nya, multiple R-squared-nya dan adjust R-squared-nya tidak ada perubahan yang signifikan atau tidak berubah besar, tidak terlalu berubah, sehingga untuk kekuatan prediksinya masih bagus. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan coba dibuka dulu slide-nya yang pertama dulu. Yang paling pertama tadi. Ini slide-nya belum dikirim di grup ya? Belum, belum, Bu. Bu. Belum. Iya, tahu. Next. Bukan yang ini. Terus karena tidak ada juga halamannya, jadi susah. Oke, berhenti dulu.
Silakan Nur Hafiza Muri. Mana Nur Hafiza Muri? Saya, Bu. Coba apa yang Anda tahu tentang data nominal, ordinal, interval dengan rasio? Langsung dijawab. Data nominal itu, Besar-besar soalnya tidak kedengaran. tunggu dulu, Bu. Tidak usah buka buku, langsung saja. Interval. Interval jarak suatu data. Nurul Fitriani Muri. Nurul Fitriani Syarif. Ya, Bu. Ya, coba apa bedanya? Data Kalau nominal itu skala pengukuran yang paling sederhana. Kalau ordinal itu kayak seperti ranking, Bu. Sedangkan kalau interval itu yang menunjukkan jarak antara satu data mana dengan orangnya? data yang Kenapa nggak lain. kelihatan? Saya, Bu. Nur Hafiza Muri. Nur Fitriani. Nurul Fitriani Syarif, Bu. Iya. Iya, Coba diulang. nominal tadi tuh yang skala pengukuran yang paling sederhana, Bu. Kalau ordinal itu seperti yang didasarkan dengan ranking. Sedangkan interval itu yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain. Sedangkan rasio itu hampir sama dengan interval, Bu. Yang membedakan itu kalau rasio memiliki nilai mutlak 0. Apa maksudnya nilai mutlak 0? Itu nilai dasar yang tidak bisa diubah dengan skala yang lain. Contohnya? Misalnya itu kayak berat badan. Contohnya yang nominal apa? Ya, Bu. Contoh data nominal. Contoh data nominal itu kayak jenis kelamin, Bu. Oke, good. Nurul Fitri. Nurul Fitri yang lain. Ini tak ada Nurul Fitri yang lain. Iya, Bu. Banyak sekali namanya Nurul. Nurul Fitriani Abbas, Nurul Fitriani Syarif, ada Nurul Fitri juga toh? Iya, Bu. Iya, Bu. Nurul Fitri, next slide. Iya, Bu. Ada lagi. Next slide-nya lagi, ya. Terus. Lagi. Oke, yang tadi. Bukan, yang tadi ada persamaan-persamaan. Oke. Nurul Fitri. S kuadrat di sini persamaannya adalah sama dengan 1 dibagi N dikurangi K dikurang 1 dikali sigma I sampai N sampai N E1 pangkat 2. Kira-kira betul nggak persamaan itu, Nurul Fitri? Nurul Fitri, betul nggak persamaannya untuk tafsiran variasi populasi? Mana Nurul Fitri? Sudah betul Nurul Fitri, dijawab ya atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Ya atau tidak? Keluar kita adik. Tiba-tiba. Siapa? Nurul Fitri?
Iya Bu, jelek jaringannya Bu. Nggak terlalu bagus jaringannya di sana Bu. Sekarang masih di luar atau belum? Masih di rumahnya aja Bu, tapi hanya jaringannya yang kurang bagus Bu, mati lampu Maksud Bu. saya masih di luar jaringan belum? Oh, Bu. Maksudnya enggak keluar Bu. Oke, asistenku. Ah, Keluar Bu, belum masuk lagi di Zoom Bu. oke, kalau begitu Nur Hafiza Muri. Mana Nur Hafiza Muri? Ya Bu. Kira-kira ini formulanya ini betul enggak ini taksiran variasi populasi? Iya betul Bu. Nurul Fitriani Abbas, betul enggak? Untuk taksiran variasi populasinya Bu, yang E di situ, yang nilai E 1/2 seharusnya EI Bu, karena kan I mulai dari 1 sampai N. Jadi seharusnya EI. Very good. Harusnya EE di situ ya. Oke. Masih Nurul Fitriani Abbas. Apa itu N, apa itu K di sini? Abbas. Kalau N-nya Bu, banyaknya data. Kalau K-nya, Tanya. Nurul Fitriani. kurang tahu juga. Nurul Fitriani Syarif apa? N-nya itu banyaknya sampel, sedangkan K-nya itu banyaknya peubah. Ya, peubah. Oke. Good. Ya, jadi di situ harus ada EI ya. Masa ada sigma I sama dengan 1 baru tidak ada ini. Iya, Bu. Ini yang di situ. Kemudian kalau next, coba next lagi. Oke, ada yang bertanya sebelum saya mulai bertanya. Sebelum Ada Ibu. Ya, silakan. Mana ini tadi? Yang raising ini tadi siapa? Oh iya, untuk penaja pertama, Miss K. Elsie Sibian, dipersilahkan. Jadi yang mau saya tanyakan tadi kan sempat disinggung tentang multikolinearitas. Tadi sempat dicari dulu, diuji dulu kekolinearitasnya dalam analisis regresi. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam setiap analisis regresi perlu atau harus dilakukan uji multikolinearitas? Terus kalau memang tidak perlu, apa yang terjadi apabila uji multikolinearitas tersebut tidak dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Nopianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang mau saya tanyakan terkait mendiagnosis regresi. Nah, untuk menemukan masalah atau mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam pengamatan data individu, apakah ada batasan banyak data yang digunakan? Terima kasih. Selanjutnya, Munirah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, misalnya kita melakukan suatu penelitian, kemudian pada penelitian itu data yang didapatkan terindikasi pencilan. Terus bagaimana kita sebagai seorang peneliti itu mengatasi data pencilan tersebut? Apakah data itu bisa langsung dibuang saja atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Munira atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ilham. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, tadi berkaitan dengan mendiagnosis regresi, dikatakan bahwa dilakukan namanya pemeriksaan sisaan. Informasi apa yang kemudian kita peroleh dari kemudian dia melakukan pemeriksaan sisaan. Ya, terima kasih
Pak Ilham. Untuk kelompok 5 bisa langsung dijawab. Ya, cukup ya pertanyaannya. Banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4. Wah, banyaknya. Belum lagi pertanyaan dari saya tadi. Kelompok 5, saya akan menjawab karena dari pertanyaan Miske, apakah tadi pertanyaannya, apakah uji multikolinialitas harus dilakukan untuk semua analisis regresi? Jadi untuk jawaban saya, untuk semua analisis regresi dengan 2 atau lebih peubah bebas. Jadi baik itu dia regresi linear maupun non-linear. Jadi untuk di analisis regresi sederhana tidak perlu dilakukan uji multikolinialitas, karena kan uji multikolinialitas itu dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel-variabel bebasnya. Dan uji ini harus dilakukan untuk melihat tadi apakah ada hubungan antara variabel-variabel bebas di antara variabel bebasnya. Karena apabila ada hubungannya atau dia kolinear, maka peubah bebasnya itu tidak bisa dikatakan lagi peubah bebas karena dipengaruhi atau memiliki hubungan dengan peubah bebas lainnya. Adapun yang harus kita lakukan, sebenarnya setiap peubah bebas, setiap model regresi itu memiliki kolineritas. Tetapi apakah kolineritas itu menjadi masalah, itu yang menjadi perhatian kita. Namun tadi apa yang terjadi bila tidak dilakukan? Jadi untuk ada beberapa referensi yang saya baca. Jika kita kembali ke tujuan kita, apakah kita ingin memprediksi atau ingin menginterpretasi model kita? Jadi, kalau kita ingin menginterpretasi model kita, menginterpretasi koefisien-koefisien regresinya, maka perlu dilakukan uji multikolinialitas, karena masalah kolineritas ini berakibat pada koefisien regresinya. Untuk kekuatan prediksinya sendiri itu atau bagaimana bagaimana peubah-peubah bebas berpengaruh pada menjelaskan variansi dari peubah terikat, itu tidak dipengaruhi seperti itu. Bagaimana, Miske? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Saya rasa sudah jelas. Selanjutnya, saya kira jawabannya jelas sekali ya. Bagus. Jawabannya bagus. Bagaimana yang lain? Baik Kak, saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Ilham. Ya, silakan. Iya, pertanyaannya dari Pak Ilham tadi menanyakan tentang informasi apa yang didapatkan dari pemeriksaan sisaan. Pemeriksaan sisaan itu kita dapat memperoleh informasi seperti yang pertama itu kita dapat mengetahui pola sebaran peubah acak Y. Yang kedua, kita dapat mengetahui apakah asumsi-asumsi yang disyaratkan pada pendugaan dengan metode kuadrat terkecil terpenuhi atau tidak. Yang ketiga, kita dapat menguji parameter regresi. Yang keempat, kita dapat melihat apakah model yang dipilih itu sudah pas atau tidak. Yang kelima, kita dapat melihat apakah sebuah pengamatan tersebut merupakan pencilan atau bukan. Dan yang keenam itu kita dapat melihat apakah sebuah pengamatan tersebut merupakan pengamatan yang berpengaruh atau bukan. Itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke penanya. Bagaimana Pak Ilham? Ditangkap? Bisa, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Munirah. Iya, saya Kak. Pertanyaannya yaitu apabila dalam suatu penelitian itu terdapat pencilan yang ditemukan, apakah bisa langsung dibuang atau bagaimana?
Di sini sebenarnya pada data outlier atau pencilan itu memang pengeluarannya itu memang dapat langsung dilakukan, akan tetapi pencilan dalam suatu penelitian sebaiknya mendapatkan perlakuan khusus terlebih dahulu, karena dari pencilan itu dapat menyebabkan terjadinya bias pada hasil penelitian atau pada suatu data. Dan kemudian tindakan untuk langsung mengeluarkan data outlier itu sangat berpengaruh terhadap data yang kita miliki. Akan tetapi semuanya masih tergantung pada tujuan penelitian yang kita lakukan, sebab apabila nilai-nilai ekstrim yang dimaksud itu memang diupayakan untuk dinilai keberadaannya atau memang dianggap bagus keberadaannya atau dapat dinilai fenomenanya, maka outlier atau pencilan tersebut bisa dibiarkan saja. Akan tetapi apabila tujuan penelitian kita itu untuk generalisasi, di mana untuk menentukan sebuah model prediksi seperti dalam regresi linear, maka data tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus, di mana kita bisa melakukan transformasi data jika nilai data ekstrimnya itu masih bisa dikurangi jaraknya dengan kelompok yang lainnya. Namun jika terlalu jauh, maka bisa dikeluarkan saja data yang menyimpang tersebut atau data yang menjadi outlier tersebut dari penelitian kita. Selain itu juga outlier dapat dibuang apabila pada situasi yang memungkinkan untuk melakukan pengambilan data ulang saat data outlier tersebut sama sekali tidak mempresentasikan suatu kumpulan data. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana Munirah? Jadi penting untuk mendeteksi outlier ya. Jadi outlier itu bisa saja terjadi karena kesalahan pengukuran. Artinya bisa juga pada saat kita input, makanya pada saat kita punya data, hal yang paling utama kita lakukan dulu adalah scatter plot untuk melihat ada enggak pencilannya. Nah, kalau ada pencilannya, kita bisa telusuri betul enggak memang pencilan benaran ataukah karena kita salah input atau salah pengukuran. Nah, kalau misalnya salah input, berarti kita harus perbaiki. Tapi kalau tidak, memang datanya seperti itu, berarti kita harus mencari alternatif, misalnya dalam analisis regresi. Kalau dalam analisis regresi, ada data pencilan dan benar-benar memang itu pencilan, maka kita bisa menggunakan yang namanya analisis regresi robust. Karena analisis regresi robust itu adalah bisa mengatasi adanya outlier. Ya, jadi tergantung ya jenis outliernya itu apakah memang karena kesalahan pengukuran atau kesalahan penginputan data ataukah memang benar-benar datanya memang seperti itu. Berarti kalau datanya seperti itu maka kita bisa menggunakan analisis yang sesuai untuk data yang mengandung outlier. Sama dengan ini. Kalau saya tanya Nurul Fitri, sudah masuk Nurul Fitri belum? Belum. Belum, Bu. Kalau saya tanya Nurul Fitrian Syarif, kalau kita menggunakan ukuran gejala pusat dan ada data outliernya, ukuran gejala pusat mana yang lebih relevan untuk digunakan? Ukuran. Coba raise hand yang mau jawab. Ukuran gejala pusat yang mana yang relevan digunakan jika ada data outlier? Tidak tahu. Ibu boleh saya menjawab? Angkat tangan, coba supaya saya lihat raise hand-nya. Tidak bisa. Gimana caranya? Tunggu dulu. Karena
Nurul Fitiani Abbas. Oh iya, silakan. Oh iya, di sini. Apabila ada diketahui ada outlier, Bu, maka Ya. kurang gejala pusat yang bisa digunakan kalau saya, Bu, mediannya. Ya, betul. Jadi tidak Eh, cocok dengan menggunakan rata-rata ya. Seperti itu. Jadi sama analisis regresi seperti itu. Ada namanya regresi bebas. Oke, masih ada pertanyaan? Tadi Ilham sudah oke? Munira oke? Nopianti? Ya, Bu. Oke. Nopianti. Adakah batasan banyaknya data yang digunakan? Saya ulangi pertanyaannya Nopianti tadi. Pertanyaannya itu untuk mendeteksi atau mendiagnosis regresi. Adakah batasan datanya? Menurut saya, untuk mendeteksi secara keseluruhan, maka tidak ada batasan data yang digunakan. Tapi jika kita ingin melihat satu persatu apakah ada masalah di tiap data, maka ini agak sulit dilakukan. Dan katanya Prof. Arief, batas maksimal untuk mendeteksi masalah individu data, jadi masalah individunya itu 50 data. Seperti itu. Intinya itu adalah banyaknya data itu harus lebih banyak daripada banyaknya variabel. Tidak mungkin kalau lebih banyak variabel daripada banyak data. Dan banyak datanya semakin bagus sebenarnya ya. Terima kasih. Di situ tadi ada coba slide-nya next yang ada box plot. Coba saya lihat dulu yang ada box plotnya tadi ada. Oke, silakan yang mau menjawab. Di box plot itu ada kotak kan? Ada garis tengahnya yang hitam itu. Terus ada garis bawahnya, ada garis atasnya di kotak yang segi 4. Nah, nilai apa sebenarnya yang di batas bawah itu? Terus yang di atas itu nilai apaan? Raise hand yang mau jawab. Bisa dari pemateri, Bu, atau yang di luar pemateri? Di luar pemateri. Silakan kalau kuliah ya adik-adik on kamera ya. Saya saja on kamera terus kalau mengajar. Tidak pernah saya tidak on kamera. Kalau saya mau ambil minum atau mau ke toilet itu tetap juga on kamera. Begitu etikanya kalau kita kuliah online. Jadi online itu tetap harus rapi. Jangan belum mandi terus masuk kuliah. Ayo, siapa? Nilai apa itu sebenarnya di garis kotak itu yang bawah dengan di atas? Saya, Bu, mencoba jawab. Siapa? Miske, Bu. Miske. Silakan Miske. Kalau tidak salah, K3 yang di atas, yang di bawah K1. Apa itu K1? Kuartil 1, Bu. Ya, kuartil 1. Kuartil 3 ya. Ketiga, iya. Apa yang dimaksud dengan kuartil 1? Persentil. Persentil 25, persentil, Bu. Kuartil pertama atau persentil adalah nilai data di mana 25% data yang lebih kecil. Ya. Kalau kuartil itu data dibagi menjadi berapa bagian yang sama? Kuartil itu data dibagi menjadi berapa bagian yang sama? 3, Bu.
Bu. 4. 4 ya. Data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Oke, good. Iya. Pertanyaan lagi. Silakan raise hand ya. Apa yang terjadi jika dua variabel yang berkorelasi kita masukkan dalam analisis regresi terkait dengan confidence intervalnya? Silahkan langsung raise hand yang tahu apa yang terjadi jika dua variabel independen yang saling berkorelasi dalam analisis regresi tetap dimasukkan, dan bagaimana apa kaitannya dengan nilai confidence intervalnya? Silahkan raise hand. Minta tolong di ini saja deh, di close ininya. Oh, share screen-nya di close supaya saya bisa lihat yang raise hand. Ya, siapa yang raise hand? Ada yang bisa jawab? Boleh dari pemateri, Bu? Boleh. Jika dua variabel yang berkorelasi dimasukkan dalam satu model regresi, semakin dia berkorelasi, maka semakin tidak bisa dipercaya koefisien regresinya. Pertanyaan saya kaitannya dengan confidence interval. Dia berada, Bu, di luar dari berada di luar dari selang kepercayaan. Ada yang lain? Yang tadi. Keren, Ilham. Ilham. Insyaallah, Bu. Ya, jadi berkaitan dengan nilai confidence-nya, Bu. Jika kemudian variabel independennya saling berkorelasi tinggi, maka nilai confidence intervalnya cenderung makin lebar sehingga lebih mudah untuk tidak menolak hipotesis nol. Itu saja, Bu. Lebih mudah untuk? Lebih mudah untuk tidak menolak hipotesis nol. Tidak menolak. Berarti menerima hipotesis nol, toh? Iya, Bu. Nah, jadi confidence intervalnya makin lebar. Bagus tidak kalau confidence intervalnya lebar? Ilham. Iya. Tidak bagus, Bu, tidak bagus. Hah? Tidak bagus, Bu. Bagus atau tidak? Tidak bagus, Bu. Karena Oke, good. Iya. Oke. Ilham sudah menyelamatkan kelas ini. Terima kasih. Betul ya jawabannya, Ilham. Yang terakhir ada tugasnya adalah tugas yang terakhir ini. Terakhir dan pertama ini yang berat. Enggak berat sih sebenarnya. Silakan membuat makalah yang menggunakan analisis regresi. Silakan ambil datanya boleh di skripsi, boleh di RStudio atau di data atau di buku-buku, kemudian dianalisis dengan R dan diberikan kesimpulan. Jadi sebuah tulisan ya. Ibu, analisisnya analisis regresi sederhana kah atau? Ya, janganlah sederhana. Kalau sederhana itu terlalu ini. Pokoknya minimal 2 variabel. Berarti silakan makin kompleks makin bagus. Bisa kan kemarin ada itu regresi non-linear. Terserah kalian mau pilih apa, regresi non-linear, regresi logistik. Semua tadi kemarin itu yang dijelaskan kelompoknya Nurul tuh ada regresi logistik. Silakan. Iya, non-linear, Bu. Paling bagus itu kalau misalnya regresi logistik baru ada namanya regresi logistik biner, ada regresi logistik ordinal, ada regresi logistik multinomial ya. Silakan. Jadi datanya boleh diambil di buku, boleh ambil data yang ada di skripsi tapi diolah ulang, kemudian dibuatkan latar belakangnya apa,
Kenapa ambil itu? Kemudian apa tujuannya? Manfaatnya apa? Analisisnya apa? Langkah-langkah analisisnya apa dan kesimpulannya apa? Misalnya contoh ya, saya ngambil skripsi analisis. Pernah tuh saya kirimkan salah satu tulisan saya tuh yang menggunakan logistik. Iya, Bu. Nah, itu bisa salah satu contoh. Tapi sayangnya di contoh saya itu tidak ada datanya. Iya, Bu. Nah, kalau di skripsi itu kan ada datanya di belakang. Iya, di lampirannya. Datanya. Ditaruh saya sumbernya. Bisa dipaham? Oke. Kapan kelompok 6? Hari Ahad, Bu, malam. Ahad malam. Enggak bisa kalau pagi tuh. Bisa ya. Baru ahad. Yang non muslim mau ditanya, Bu, jangan sampai mereka lagi ibadah. Iya tahu, Dik. Iya, Dik. Iya, Bu. Ibadahnya itu hari Sabtu. Bisa sih, Bu, bisa. Bisa sih pagi. Ada juga. Bisa pagi. Saya terserah, bisa juga malam, bisa juga. Terserah, ditentukan saja di grup ya. Iya, Bu, baik, Bu. Oke. Kira tolong diselesaikan tugasnya bisa dalam 1 minggu? 2 minggu. Insya Allah. Ada terakhir kita. Pekan depan, Bu. Pekan depan terakhir. Jadi pekan depan terakhir dikumpul ya. Untuk penilaian akhir. Pekan depan itu, Bu. Pekan depan hari Rabu. Iya, pekan depan. Rabu depan. Hari Rabu depan terakhir. Kita ujian juga sekalian. Insya Allah, Bu. Berarti ujiannya online ya? Iya. Offline. Oke, enggak apa-apa. Kita cukupkan dulu hari ini ya. Baik, Bu. Berarti semuanya hadir. Iya, Bu, tapi ada tadi yang Nurul Fitri belum. Berduka kemarin siapa? Nurul Fitri, Bu, yang Jar lagi. iya, Bu. Yang Hadir lagi hadir tadi, Bu. Yang tadi, Bu, ya Nurul Fitri, Bu. Yang tadi pesan. Silakan dikerjakan tugasnya. Makin kompleks, makin bagus ya. Usahakanlah janganlah linear biasa ya. Jangan linear berganda, tapi yang ada yang kasus-kasus apa nih itu kemudian ditransformasi misalnya, atau bagaimana mengatasi yang adanya multikolinear seperti itu. Yang kalian sudah dapatkan selama ini menggunakan logistik. Saya suka sekali kalau logistik sebenarnya karena itu kan data-data kesehatan misalnya, dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Oke, saya tunggu. Insyaallah hari Rabu depan. Hari Rabu depan tanggal berapa? Tanggal 16 kayak, Bu. 16, Bu. Oke, kita tutup ya. Ya, Bu. Lanjutannya itu yang sisa waktunya itu silakan digunakan untuk membuat makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Ya, Bu. Oke. Ujian ini.